Agar channel ini berkembang, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jasmera, jangan lupakan sejarah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dari program Studi Pendidikan Sejarah STKP Taman Siswa Bima. Alhamdulillah pada siang hari menjelang sore hari ini kita akan mengikuti debat mahasiswa program Studi Pendidikan Sejarah semester 5, di mana ada 4 mahasiswa sekarang. Yang pertama adalah Saudara Iwal Ilham yang akan menguraikan atau mempresentasikan mengenai pemberontakan atau gerakan 30 September. Menurut versi pemerintah bahwa gerakan 30 September itu adalah dilancarkan oleh PKI. Kemudian yang kedua nanti adalah Saudari Yuliati, yang mana dalam hal ini Saudari Yuliati di mana menurut versi lain bahwa gerakan 30 September itu dilancarkan oleh Angkatan Darat, dalam hal ini adalah sayap kanan Angkatan Darat. Yang ketiga adalah Saudara Zulfikar yang akan menerangkan bahwa gerakan 30 September itu adalah pemberontakan yang dilancarkan oleh Pak Harto. Ini terkait dengan kudeta merangkak seperti yang diuraikan oleh Bapak Subandrio. Kemudian yang keempat adalah Saudara Muhammad Ali yang akan menguraikan tentang bahwa kudeta itu dilakukan oleh Soekarno sendiri. Nah, seperti apa nanti? Tentu ini merupakan tema yang menarik untuk kita ikuti bersama, dan seluruh pemirsa di seluruh tanah air kami mohon mengikuti kegiatan ini. Dan perlu digarisbawahi adalah kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran. Sekali lagi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pembelajaran mahasiswa untuk melatih mahasiswa mengungkapkan pendapat dan sebagainya. Dan untuk tahap pertama, kami persilakan Saudara Iwal Ilham untuk mempresentasikan gerakan 30 September versi pemerintah, dalam ini PKI. Silakan. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen Pak Syahbudin yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan gerakan G30 SPKI versi pemerintahan. Jadi sebelum saya menjelaskan pemberontakan yang dilakukan PKI terhadap 7 jenderal ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai asal-usul PKI. Jadi PKI ini pada awalnya itu dibawa oleh Sneflin pada tahun 1913. Pemahaman-pemahaman komunis yang dibawakan oleh Sneflin pada abad 13, yaitu di mana Sneflin ini hadir di Indonesia. Kemudian dia masuk ke staf redaksi wartawan yang berada di Surabaya Handelsline, yang dimana dia aktif menyebarkan berita mengenai paham-paham komunis, sehingga kemudian dia masuk ke sekretaris Semarang Handelsline Fahrenheit, di mana dia berbaur dengan buruh kereta api pada waktu itu. Selanjutnya Sneflin ini bertemu dengan beberapa anggota di Hindia Belanda pada waktu itu. Salah satu contohnya yaitu adalah Dekker, Brijksman, Brigsteder, dan dia membuat sebuah organisasi pada tahun 1914 yaitu ISDV, Indeks Sosial Demokrasi Fahrenheit pada waktu itu. Kemudian setahun kemudian di Surabaya aktif mengeluarkan berita atau surat kabar yang menanyakan suara kebebasan dan kemudian suara rakyat. Nah, pada awal itulah Sneflin ini menyebarkan paham komunis. Kemudian paham komunis yang dibawakan oleh Sneflin ini tidak mampu untuk mengembangkan secara besar. Kemudian dia membuat sebuah strategi, yaitu strategi
untuk menggandakan jabatan, untuk menggandakan kader, yaitu dengan SI, Serikat Islam. Dia bekerja sama dengan Serikat Islam, yaitu kader dari ISDV bisa masuk ke Serikat Islam dan begitu juga sebaliknya. Sehingga pada waktu itu 1914, pada waktu itu SI itu menghadirkan kader yang paham komunis. Salah satunya yaitu adalah Semaun dan Darsono. Semaun ini sebagai cabang dari ketua cabang dari SI Semarang, dan Darsono ini adalah wartawan pada waktu itu. Kemudian Sneflin ini membuat sebuah propaganda yang ingin menyerang Hindia Belanda. Kemudian Hindia Belanda membuat tindakan untuk mengusir Sneflin pada tahun 1918 pada waktu itu. Kemudian pada tahun 1920 Bas atau Braxman mengubah ISDV ini menjadi PKI pada waktu itu. Jadi pada waktu itu Bas ini mengusulkan bahwasanya ISDV ini diganti dengan nama PKI, yaitu Perserikatan Komunis Indonesia, yang dimana diketuai oleh Semaun, wakil Darsono, kemudian sekretaris yaitu Braxman, bendahara Dekker pada waktu itu. Itu adalah asal-usul bagaimana paham komunis sebar di Indonesia. Kemudian pada tahun 1945 paham komunis ini tidak berpartisipasi dalam hal kemerdekaan dalam buku versi pemerintahannya. Dia tidak masuk ke dalam badan BPU PKI ataupun PPKI pada waktu itu. Kemudian PKI ini muncul kembali pada tahun 1947. Di 1947 ini dia melakukan rencana, yaitu 1948, sehingga terjadi tragedi Madiun pada waktu itu. Kemudian komunis ini mampu untuk mempengaruhi beberapa tokoh-tokoh utama ataupun organisasi-organisasi di Indonesia. Akan tetapi dia tidak mampu untuk mempengaruhi Angkatan Darat, yaitu ABRI pada waktu itu. Sehingga dia mengusulkan untuk melakukan strategi bagaimana caranya ABRI ini tidak di atas. Kemudian pada waktu itu dia merencanakan, komunis ini, PKI ini merencanakan untuk melakukan isu Dewan Jenderal pada waktu itu. Bagaimana caranya komunis ini melakukan perselisihan antara ABRI dengan Soekarno pada waktu itu. Kemudian adapun isu Dewan Jenderal, yang pertama itu mengatakan bahwasannya ABRI, yaitu TNI, tidak loyalitas terhadap apa yang diperintahkan oleh Soekarno pertama. Kemudian yang kedua yaitu bahwasannya ABRI juga atau TNI itu ingin melakukan propaganda terhadap Soekarno, ingin menurunkan jabatan Soekarno atau merebutnya. Yang ketiga yaitu isu bahwasannya TNI ini itu bekerjasama dengan paham imperialis, dan kemudian tersebarlah dokumen Gerestrich pada waktu itu. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin saya lupakan, yaitu ketika masa Amir Syarifuddin pada waktu itu. Amir Syarifuddin ini adalah pada tahun 1942, dia ini adalah kader dari Gerindo, Gerakan Republik Indonesia pada waktu itu. Di sini sekaligus dia menjadi intelijennya Belanda untuk meneliti atau melihat Jepang pada waktu itu. Kemudian dia ditangkap oleh Jepang dan hampir dieksekusi mati pada waktu itu. Jadi kalau dilihat daripada Amir Syarifuddin ini, dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Kemudian dia ingin membuat sebuah TNI, yang dimana TNI ini adalah TNI Merah Soviet. Kan tetapi Jenderal Sudirman tidak menyetujui pada waktu itu, dikarenakan bahwasanya TNI ini harus oleh orang-orang Indonesia dan tidak boleh masuki paham-paham orang-orang di luar daripada Indonesia itu.
Akan tetapi Amir Syarifuddin tidak hilang akal. Dia menciptakan sebuah pelajaran, yaitu Papolik pada waktu itu. Jadi setelah dia isu Dewan Jenderal yang dilancarkan oleh PKI, kemudian dibentuklah beberapa pasukan untuk menculik jenderal-jenderal tersebut. Yaitu ada beberapa pasukan, yaitu pertama pasukan Pasopati, pasukan Bima Sakti, dan pasukan Gatot Kaca. Pasukan Pasopati ini yaitu pasukan yang menugaskan untuk menculik beberapa jenderal ini yang diketuai oleh Dul Arif pada waktu itu. Nah, kemudian pasukan Bima Sakti yaitu untuk menjaga di sekitar wilayah Jakarta pada waktu itu. Sedangkan Bima Sakti yaitu pasukan yang ditugaskan untuk mengeksekusi ataupun memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap 7 jenderal tersebut. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai versi pemerintahan dan apa saja yang dilakukan oleh PKI dan kesalahan-kesalahan PKI terhadap kejadian G30S PKI. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Iwal Ilham yang telah mempresentasikan bahwa gerakan 30 September 65 itu dilancarkan oleh PKI dan itu adalah versi pemerintah Orde Baru. Dan selanjutnya kita akan dengarkan Saudari Yulianti yang akan mempresentasikan bahwa gerakan 30 September ini juga ini dilancarkan oleh Angkatan Darat. Ini ada perbedaan versi. Nah, ini semakin menarik karena ada perbedaan-perbedaan versi pandangan tentang bagaimana sebenarnya gerakan 30 September 65 itu. Oleh karena itu mari kita sambut Saudara Yulianti dengan tema gerakan 30 September 65 versi Angkatan Darat, bahwa ini dilancarkan oleh Angkatan Darat. Silakan.